Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dian di Suhu Wow Academy atau pelatihan dasar teori akupuntur. Saat ini saya bersama dengan salah satu trainer akupuntur itu sendiri, yaitu Enggak. dengan Mas Angga yang sebagai salah satu trainer untuk akupuntur itu ya Mas ya. Ya, saya di sini mungkin lebih ke arahnya membantu ya, karena kan pesertanya cukup banyak, jadi memerlukan beberapa trainer gitu ya, untuk apa? eh Memberikan kualitas kepada calon-calon terapis agar lebih terarah dalam melakukan pengobatannya. Di sini pelatihan akupuntur itu kan Mas Angga salah satu trainernya kan. Itu berapa sih Mas trainer di sini selain Mas Angga, selain Suhu Wow, apa ada lagi? Sebetulnya di daerah Malang itu kan banyak ya gitu. Kayak kemarin kita dibantu salah satu trainer wanita, Mbak Nurul namanya. Tapi hari ini beliau berhalangan hadir. Jadi mungkin karena ini acara mungkin hampir beres ya. Jadi cukuplah gitu. Kita berdua juga gitu. Tapi banyak sebetulnya untuk trainer itu. Mas, ini kan akupuntur ya, di mana jarum ditusukkan ke kulit. Mas Angga sendiri memang spesialis akupuntur atau Mas Angga sebagai dokter atau apa? Kenapa bisa mendalami akupuntur itu sendiri? Oke. eh Kalau saya pribadi praktisi dari tahun 2016. Sekarang untuk legalitas apa profesinya saya melanjutkan di ITSK Sufrawan ya di Malang, walaupun saya orang Bandung. Kalau saya pribadi itu yang pertama spesialis akupunturis ya, akupuntur sebagai akupunturis. Lalu yang kedua mungkin ke ilmu jiwanya, psikologisnya. Yang ketiganya tentang metode diagnosa seksualitas gitu. Kalau suhu sendiri itu kan lebih banyak cabangnya. Kalau suhu itu suhu pau itu ada ke Tibun Nabawi, ke TCM-nya, ke akupuntur gitu ya, Penom. Jadi andalan suhu itu sama lebih menjurusnya itu TCM, apa Tibun Nabawi, Pasdu, dan yang ketiganya itu Penom. Penom lintah dan enzim Penom kalajengking dan Penom lintah gitu. Fenom kalajengking, fenom lintah itu apa? Pengobatan dengan menggunakan lintah atau Ya, jadi kalau suhu ada sama kita megang tiga ya, tiga cabang. Jadi lintah itu enzim, enzim lintah, jadi cairan yang dihasilkan dari lintah. Terus penom itu dari racun kalajengking. tiga? Kan tadi fenom lintah, kalajengking, terus akupun. Kenapa kok pelatihan dasar teori akupuntur yang dipilih? Kenapa bukan lintah yang dipelatihkan di sini? Jadi gini, jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu kesehatan timur, maka kita harus memahami dulu TCM. Jadi TCM itu sebagai landasan pertama eh, para praktisi kesehatan ketika melakukan pengobatan lain. Jadi kadang-kadang orang itu hanya tahu teknik tapi tidak tahu diagnosa. Karena pengobatan TCM itu adalah pengobatan yang berlandaskan penguatan diagnosa. Jadi kalau diagnosanya jelek, maka pengobatannya akan ngawur. Nah, kenapa TCM dulu? Kenapa akupuntur dulu? Karena akupuntur itu adalah pengobatan penyeimbang. Orang yang terlalu kuat secara energi, rasa sakitnya nggak tertahankan, bisa diredakan oleh akupuntur. Orang yang sangat lemah sekali, tidak sadarkan diri, ditusuk oleh akupuntur bisa sadar, ya. Terus nanti ketika kita paham diagnosanya bagaimana, sindromnya bagaimana dalam pemeriksaannya, nanti sangat mudah ketika kita mau mengaplikasikan ke lintah, ke kalajengking, lalu ke pasdu pengeluaran darah banyak gitu ya.
Ini pesertanya berapa orang sih Mas kalau boleh tahu? Oke, ini yang tercatat teman-teman yang ikut itu kurang lebih 25 orang ya. Dari Malang saja atau dari berbagai wilayah? Enggak, ini kan banyak. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Solo, ada yang dari mana ini ya? Eh, ini kan tingkat nasional ya. Jadi setiap pelosok ada yang mewakilinya gitu. Berarti se-Indonesia ya? Ya, se-Indonesia. Jadi kita mencoba mengundang teman-teman yang berminat, lalu dipilih ya siapa yang betul-betul bisa berusaha dalam belajarnya karena apa memerlukan waktu yang cukup lama ya ketika belajarnya gitu. Jadi harus banyak yang dikorbankan. Ini pelatihan dasar teori akupuntur ini gini, yang dari pemerintahkah atau memang dari Mas sendiri atau memang dari penyelenggaranya tuh dari pihak dinaskah atau dari pribadikah atau dari pihak swasta kah? Oke, yang acara kali ini itu kan ini acara mandiri ya. Jadi acara teman-teman waktu kemarin pelatihan mungkin tidak puas. Jadi yaudah kita adakan kegiatan yang lebih menarik lagi gitu ya, naik level gitu. Nah akhirnya dipilihlah kegiatan akupuntur. Kalau misalkan ada nanti agenda pemerintah dan sebagainya, cuman untuk kali ini kita mengalok apa swadayanya itu dari teman-teman sendiri gitu ya, dari para peserta gitu kegiatannya. Jadi penyelenggarannya tidak melibatkan pihak pemerintah, tapi eh sekitar panitia penyelenggara dan iuran dari para peserta gitu. Mas, misalkan ini ada orang yang atau yang pengen pengen belajar tentang akupuntur. Kan pelatihan hari ini terakhir. Kalau ada yang ingin belajar, itu kemana? Atau mungkin bisa menghubungi masnya atau di Malang lah khususnya. Jadi gini, ada beberapa metode apalagi sekarang ya musim Covid ya. Jadi segala antisipasi bagaimana caranya teman-teman itu bisa belajar gitu ya, belajar tapi efektif gitu. Nah, kalau saya pribadi itu memang sudah mengadakan kelas khusus online ya. Jadi kelas online saya itu udah berjalan ketika Covid belum masuk ke Indonesia. Jadi ketika Covid belum masuk ke Indonesia, itu saya udah mempersiapkan ketika di Wuhan udah ada COVID, saya ya udah ini kemungkinan ke Indonesia pun akan terdampak. Bagaimana caranya saya membantu teman-teman yang perlu ilmu akupuntur untuk tetap belajar. Akhirnya saya mencoba mempelajari sistem online dan alhamdulillah secara teknik saya udah dapat gitu ya untuk online itu. Bahkan siswa-siswa yang mengikuti kelas online itu dari nol, dari nggak bisa, itu sekarang udah pada bisa nusuk ya, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa menghubungi saya kalau misalkan sekarang mau online gitu ya. Online bisa mungkin masuk ke WhatsApp saya 0857 9884 1733. Tapi sekarang pun saya sekarang mulai menerima undangan-undangan setiap pelosok lagi ya. Kayak besok. Besok harus ke Solo gitu ya. Lalu Magelang, dilanjut ke Magelang, Pontianak, Makassar, lalu Jakarta gitu. Jadi sebet keliling. Jadi roadshow lagi kayak dulu karena alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mengizinkan ya gitu. Kalau suhu itu beliau itu mungkin secara pengajaran beliau itu lebih senang offline. Jadi lebih senang bertatap wajah. Jadi lebih sementara ini satu arah dulu. Jadi kalau suhu FAU itu. Tapi nanti mungkin bisa main ke Bandung, ke tempat kita, ke tempat suhu boleh, ke tempat saya boleh gitu untuk belajar gitu. Harapan kedepannya Mas tentang akupuntur ini sendiri seperti apa? Jadi targetan saya dengan suhu itu pingin mengkualitaskan para terapis.
Jadi banyak para terapis belajar praktek tapi tidak berlandaskan diagnosa. Jadi prakteknya bisa nusuk, bisa membuang darah, bisa, tapi secara pemeriksaan kadang-kadang banyak orang-orang yang keliru. Jadi justru diawali dengan cita-cita itu kita berkeliling ya, berkeliling Nusantara itu pingin mengkualitaskan setiap para terapis yang ingin dikualitaskan secara kualitasnya dari pemeriksaannya terutamanya ya. Kalau teknik itu sekarang banyak yang belajar sehari 2 hari, tapi menurut kita itu tidak cukup lah untuk apa? Untuk praktek saja. Tapi harus dilandasi dengan diagnosa yang sangat kuat, yaitu ilmu pemeriksaan. Terima kasih Mas atas perbincangannya. Nah, pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Mas Angga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.